Mbak Keisha Saya, ingin bertanya? Ya, silakan Mbak Keisha. iya, shalom semuanya. Ya, saya temannya Pak Albert juga ini ada di Facebook tadi ya, Gereja Siap, Kristus siap. Pari. Saya juga Ya. timnya Pak Juruan. Ya, sebenarnya di Kejadian 1:26 itu sih gak ada kata kita sebenarnya. Ya, Amr Elohim, Asa, Adam, Telem Demut. Jadi di situ first person tunggal jamak gitu ya. Oke, bagaimana Pak Albert? Lanjut ke penanya ke Pak Albert atau? Iya, lanjut aja dulu sambil nunggu yang lain. Ya, silakan yang ingin bertanya kepada Pak Albert dari pihak Trinitarian. Mungkin Mbak Keisha ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Keisha. Iya, shalom semuanya. Ya, saya temannya Pak Albert juga ini ada di Facebook tadi ya, Gereja Kristus Siap. Pari. Saya juga timnya Pak Juruan. Ya, sebenarnya di Kejadian 1:26 itu sih gak ada kata kita sebenarnya. Ya, Amr Elohim, Asa, Adam, Telem Demut. Jadi di situ first person tunggal jamak gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah kata plural untuk Elohim. Di sini sebenarnya menjadi letak masalahnya ya. Nah, karena kalau kita bicara Alkitab ini kan punya sastra dan grammar yang tinggi gitu ya. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam Alkitab ini, kita ya memang harus masuk ke dalam paham penulis Alkitab, paham Ibrani gitu. Jadi kita pasti sama-sama setuju ya, metode hermeneutik itu adalah scripture interpret scripture. Jadi biarlah Alkitab itu sendiri yang menjelaskan Alkitab. Nah, karena tadi permasalahan kita ini adalah masalah di pluralnya Elohim, itu kita memang harus mesti balik lagi ke Echad tadi ya. Nah, ketika kita membahas Echad, kita juga harus masuk buat benang merahnya ke Elohim, di mana tata bahasa Elohim ini memang tata bahasanya jamak, tetapi dalam penggunaannya tunggal. Apa sih yang dimaksud dengan jamak tunggal ini? Di sini sama sekali sebenarnya tidak berbicara tentang jamak pribadi Elohim ya. Nah, tadi ketika kita bicara tentang Echad yang pertama kali, aku setuju ketika Pak Albert ini mengangkat bahwa Echad itu salah satunya berbicara tentang cardinal number, yaitu memang tentang angka ya, satu. Jadi satu Allah yang bagaimana kita menjelaskan dengan keterbatasan bahasa kita manusia, satu Allah yang bagaimana ya satu dia mau jadi apa saja, bermanifest menjadi apa saja, tetap satu gitu ya, satu yang omnipresent, omnipotent, omniscience, kan begitu aja kita harus menjelaskan dari sisi manusia kita. Nah, kemudian yang kedua tadi saya juga setuju bahwa yang dinamakan yang berbicara tentang Elohim ini adalah ada kejamakan di dalam Elohim itu sendiri, tata bahasa jamaknya itu ada kesatuan, gabungan kesatuan gitu ya Pak Albert ya. Nah, tetapi masalahnya di sini adalah Trinitas dan kami, Oneness, Apostolic Pentecostal, Jesus Only, whatever lah apalah namanya, itu mempunyai paham yang berbeda tentang kejamakan Elohim ini. Nah, kalau Trinitas kan kejam pribadi. Nah, sebelum saya masuk kemari, saya mau bertanya dulu nih kepada Pak Albert ya. Samayim, langit dengan akhiran im, yod mem, mayim, air, panim, wajah, akhiran im, yod mem, itu juga tata bahasanya jamak tunggal. Boleh nggak Pak Albert ini kasih penjelasan ke saya, contohnya seperti panim, wajah, itu jamak. Apanya yang jamak? Apakah wajahnya ada 3? Atau apanya yang jamak? Boleh nggak saya minta penjelasan dulu? Ya, oke, silakan Pak Albert langsung dijawab. Tadi Mbak Keisha lari ke hal lain ya. Kita tidak bicara jamak-jamak yang lain-lain. Ini masih Echad, Iya, ini masih kita Echad. tidak. Tadi tanya Elohim. apa? Tadi tanya apa? Jamak apanya? Yang apa tuh? Tadi. Nah, begini. Kan kalau kita berbicara tentang Echad, kita harus masuk kembali ke awal sekali basicnya. Karena kalau basicnya di awal di kejadian 1 ini sudah salah, ini kemana-mana pasti akan salah. Seperti yang dibilang Pak Juruan tadi ya, kalau dari awal kita sudah persepsikan ini kejamakan pribadi Trinitas, kemana-mana kita tuh akan pasti nganggap itu semua tuh Trinitas, jamak pribadi. Nah, ketika kita bicara Echad tadi saya setuju. Pak Albert bilang ini ada gabungannya, kesatuan, benar. Dan ini harus dihubungkan ke Elohim. Pada mulanya Elohim, akhiran im, tata bahasanya jamak tunggal. Nah, permasalahannya sekarang kita punya perbedaan yang sangat ini ya, tentang jamaknya Elohim itu. Kalau Trinitas kan jamak pribadi. Kalau kami tidak seperti itu. Nah, sebelum saya masuk seperti
jamak apa sih Elohim itu? Kalau memang Trinitas menganggap itu adalah jamak pribadi yang sebenarnya itu bukan sama sekali formular rasul, bagaimana dengan mayim, air, samayim, langit, panim, wajah yang akhirannya yod, mem, im, kata bahasa yang jamak tunggal, itu jamak apa? Wajah itu apanya yang jamak? Apakah wajahnya ada 3, 4, atau apa? Bisa nggak Pak Albert jelaskan sedikit aja sama saya? Ya. Oke. Iya, itu pertanyaan yang terkait, tapi tidak terkait dengan Allah, karena kita bicara tentang kejamakan Allah ini, pribadi Allah. Bukan itu, kalau tadi itu kata-kata im yang muncul, ya kata im yang muncul dalam langit, misalnya juga Yerusalem, itu kata benda non persona itu. Im itu kata benda non persona. Jadi tidak terkait. Kita sedang bicara kata ganti orang pertama bentuk jamak di Kejadian 1:26. Itu berbeda dengan im yang Anda katakan tadi, itu merupakan kata benda non persona itu. Non persona. Jadi jangan Anda mengangkat teks tersebut untuk mengaburkan Kejadian pasal 1:26 yang bicara tentang Allah. Jadi Kesia stop dulu. Sekarang saya jawab. Enggak, sekarang saya jawab. Jadi Anda sudah mengaburkan fokus diskusi kita. Ya, jadi Anda sedang mengaburkan fokus diskusi kita, bukan mengarah ke sana. Itu kata benda non persona. Tapi yang kita bicara kata ganti orang pertama jamak Kejadian 1:26 itu siapa yang jamak situ? Bapak Sinaga dari tadi belum jawab. Walaupun Bapak mengatakan itu sudah dijawab, belum pernah dijawab. Kata kita itu siapa yang terkandung dalam kata kita? Jamak itu jamaknya apa? Tapi Bapak lari ke Adam, itu persoalannya. Nah, tadi Mbak Kesia mengatakan tidak ada kata kita di dalam Kejadian 1:26. Nah, loh, ini teori dari mana, Mbak? Anda mengatakan tidak ada kata kita, itu dasarnya apa? Tidak ada kata kita. Naase itu terkandung kata kita, partikel na di kata kerja asa itu mengandung kata kita itu dalam partikel na sana. Lalu Anda mengatakan tidak ada kata kita, dari mana itu? Anda dapat dari buku mana? Coba tunjukkan buku yang mengatakan Kejadian 1:26 tidak ada kata kita. Buku mana? Anda kutip dari mana? Literatur dari mana itu? Stop. Saya jawab dulu. Ini bukan debat ya, bukan dialog. Jadi partikel na itu mengandung kata kita di sana. Dari kata kerjanya asa itu. Jadi itu kalimat kohortatif, mengajak yang lain untuk mencipta atau menjadikan manusia. Nah, jangan karena Bapak Sinaga tidak bisa menjawab teks ini, lalu Anda kemudian melakukan pembohongan publik dengan mengatakan kata kita tidak ada di dalam Kejadian 1:26. Itu omong kosong. Naase itu mencakup kata kita. Kata kita itu ada dalam kata naase. Itu kalimat kerja, kata kerja. Dan kata kita itu ada di sana. Dan Bapak Sinaga tadi tidak bisa jawab kalau kita itu adalah kata ganti orang pertama bentuk jamak. Siapa yang jamak itu? Sampai sekarang tidak bisa dijawab. Jadi Mbak Kesia jangan melakukan pembohongan publik seakan-akan kata kita tidak ada di dalam teks tersebut. Kata kita ada di dalam kata naase di sana, kata Ibrani naase. Oke, itu jawaban saya. Pribadi kedua itu berapa pribadi? Satu. Pribadi kedua satu pribadi, karena itu pakai ho. Kalau ho itu tunggal. Tapi hotheos tidak akan connect esensinya dengan Elohim. Karena hotheos itu ho itu satu, tapi Elohim itu jamak. Yang bisa connect adalah penjelasan ayat yang ke-6:26 kita. Ya, kita. Karena hotheos di Yohanes 1 ayat 1c Yesus tidak bisa dipakai kita. Dia hanya pakai ego, aku. Tidak bisa pakai kita. Kenapa di Yohanes 1 hanya pakai apa? Saya? Karena hologos itu, hotheos itu satu. Satu di situ. Tapi kalau Elohim itu imnya jamak. Sehingga tidak bisa dibikin satu Allah, satu pribadi. Im itu jamak, kita bertanya tadi ya. Apa itu pribadi atau sesuatu? Sudah dijelaskan lewat apa? Kata apa? Kita. Kalau kita itu hanya menjelaskan apa? Pribadi. Bukan menjelaskan sesuatu. Ya. Kalau misalnya Elohim itu hanya satu pribadi, tentunya di Kejadian 1 ayat 26 akan kalimat yang begini. Baiklah saya.
baiklah aku mencipta manusia. Tapi di sana baiklah kita. Baiklah kita di dalam, juga di dalam ini. Coba lihat Kejadian 11 ayat 7. Diulangi. Kejadian 11 ayat 7. Kalau itu maksud saya mau tanya, kenapa itu diterjemahkan menjadi kita? Yang mana? Yang 126. Kenapa? Elohim tadi kan? Kenapa diterjemahkan kita? Dia pakai apa, Pak? Elohim, bara itu kan? Ya, kenapa diterjemahkan kita, itu pertanyaan atau apa, Pak? Pertanyaan. Ya. Kan kalau dia adalah orang pertama jamak, Ya. bisa juga kalau tadi saya bilang kalau saya mengangkat sebuah ide bahwa Elohim itulah Allah yang ada di atas segala Allah itu, Allah dari segala ilah itu. Ya. Berarti sebenarnya kan dia itu, kita itu Allah yang di atas segala Allah itu kan. Bisa karena nggak harus diterjemahkan kita harusnya Pak. Ayat apa nama kalimat yang menuntut itu? Lihat apa ini? Epoi apa di dalam Nah, Septuagint? Naase. Naase. Kita itu, naase itu apa? Na adalah awalan kata ganti orang pertama jamak. Ya. Kalau pertama jamak bahasa Indonesia apa? Bisa Kita, bisa itu nggak Pak? kami, dan bisa itu. Kalau itu orang tidak tunggal. Tunggal jamak bukannya he, she, it. Nah, itu tunggal itu. Kecuali hal-hal. Ya. Kalau isi it, apakah? He, she, and it. Ya. Apakah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Ya, tunggal berarti bukan orang pertama jamak. Kalau tunggal adalah kalau tunggal itu orang ketiga ya. Iya. Orang ketiga tunggal. Saya, orang kedua apa? Engkau, orang ketiga Kami. dia. Iya. Dia kalau bukan persona itu. It. Kalau jamaknya apa? Jamak. Orang pertama kami, kita. Orang kedua jamak kalian. Bisa kamu kalau bahasa Manado. Orang ketiga jamak mereka. Jadi jajaran kata naase itu ada di jajaran jamak, tapi orang pertama. Karena itu Bapak bilang baiklah kita. Berarti bukan dia sendiri aja. Teksnya ini. Iya. Teksnya ini tidak bisa dibikin orang pertama, orang ketiga tunggal. Kerja satu sama lain. Ya. Naase itu adalah kohortatif orang pertama jamak. Dari rumus imperfect. E-T-I-T-I-T. Ni ti-u tina i-u tina. Ya. Jadi na. Ni, na itu dari ni. Orang Ya, ya Bu, masih ingat Bu ya hafalan kita? Bentar. Pak. Sorry Pak. I-T-I-T-I. Baru jamaknya ni, ti-u, tina, yi-u, tina. Ni, orang ketiga, orang pertama jamak, setelah ada perubahan menjadi kohortatif menjadi na. Muncul di sini. Oke, jadi tidak tepat kalau ini tunggal karena na itu adalah orang pertama jamak. Cocok dengan baiklah kita dan diakui oleh Yesus. Dari atribut. Bukan. Kalau atributif itu bukan kata sifat. Atributif, predikatif, substantif. Ini bukan kata sifat. Ini kata ganti orang.